Tetapi karena umat muslim mencuri kata amin itu dirubah jadi amin. Lalu diterjemahkan seenak udelnya sendiri. Diartikan oleh umat muslim, kabulkanlah doa kami, gundulmu. Emang gitu lah, Bang. Bahasa apa itu? Bahasa apa amin itu? Amin itu bahasa berarti apa? Kan gini Bang Edi, berarti kita nggak niru Bang Edi, nggak niru agama Bang Edi. Niru, Kalau di Bang Edi begini. artinya gitu. Oke, Di kami saya kasih artinya tahu. Bukannya doa kami. Begini Khadijah. Orang yang berkelahi, ya kan, harus dicari jalan tengah. Boleh bohong satu sama lain. Itu ajaran agama Islam. Loh, itu nih. Dalam Islam Loh. boleh bohong atas kebaikan Bang ya. Iya, Ini kebaikan. makanya kalau ada perbedaan mazhab, maka umat Islam harus berbohong, betul? Tidak lah, karena itu Loh, ajaran agama Islam. kata siapa? Bohonglah untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, betul? Iya. Nah, nih, saya tunjukin hadisnya nih. Nih, aduh berat ini teman-teman. Ya, saya tunjukkan hadisnya ya teman-teman ya. Orang Islam itu boleh berbohong. Salah satunya ketika mendamaikan ada orang yang bertikai. Contohnya misalnya masalah kunut dan nggak kunut. Harus bohong. Iya. Itu adalah ajaran agama Islam nih. Saya tunjukkan ya hadisnya ya. Bahwasanya dibolehkan berdusta dalam 3 hal. Salah satunya adalah mendamaikan orang yang sedang bertikai. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya. Baik ya. Nih. Apakah muslim boleh berbohong? Perhatikan. Nih. Bohong demi kebaikan. Apa saja yang dibolehkan berdusta dalam agama Islam ini? Perhatikan. Nih ya. Orang berbohong. Nih. Lihat ya. Nih. Perhatikan ya. Apa saja bohong-bohongnya. Nih. Bohong dalam peperangan nih. Bohong saat melakukan perdamaian. Halo Bu Khadijah. Dalam banyak kasus, seseorang yang sudah terlibat dalam pertikaian dengan orang lain seringkali mendendam rasa dendam dan sulit untuk diatasi. Kesulitan muncul dalam usaha untuk kembali berdamai dan seterusnya dan seterusnya. Berdasarkan prinsip tersebut, berbohong boleh. Makanya masalah kunut dan gak kunut umat Islam harus bohong. Ini Bang Edis. Karena supaya untuk meredakan konflik antara dua belah pihak yang sedang berselisih. Jadi kalau Muhammadiyah dengan NU berselisih, maka hadis ini hadis pamungkas. Mari kita sama-sama menipu diri. Gak gitu Bang Anggap Edis. sajalah kunut boleh. Boleh juga boleh, nggak boleh. Sama sajalah itu Bang orang kita Edis, juga boleh bohong. Apa? Bang Edis, coba Bang Itulah Edis ajaran ngomong agama sama Islam. saya. Jadi jangan bilang Edis Islam yang agama terhormat. menyempurnakan Bu Khadijah. Kalau menyempurnakan iya. Bang Edis yang terhormat. Coba ya Gimana? Bang Edis ya. Hmm. Dengar gini. Bang Edis pernah dengar nggak? Kita jadi membicarakan yang lain ya. Seperti ini. Sini kan mungkin Abang Edis pernah mendengar yang namanya Sunni. Terus yang satu yang di luar negeri itu biasanya apa ya? Syiah. Ya Syiah. Syiah kan dia tidak pakai kunut ya. Nggak tahu. Iya. Kalau karena kalian boleh takiyah ya anggap aja lah. Boleh nggak boleh sama aja. Enggak, karena gini ya Bang. Syiah itu ya, S gitu aja ya, jangan sebut ya. S itu nggak ikut seperti aku. Aku kan yang aku anut, aku percaya imamku Syafi'i Hanafi. Sedangkan S tadi dia yang itu Hambali Maliki. Emang nggak pakai kunut nggak apa-apa. Tidak benar. Imam Syiah itu Hambali Maliki tidak benar. Imam Syiah itu Imam Ali. Ali itu seperti nabinya Bang. Iya, Ali itu menantunya Muhammad.
suaminya Ya, ini daripada Fatimah, anaknya aku Muhammad. mengerti itu. Ya, aku mengerti siapa Sayyidina Ali. Itu dinobatkan sebagai nabinya kalau buat mereka. Tapi dia juga Bukan menghargai kata siapa Nabi siapa. Muhammad. Nih, Aku nggak berteman sama orang-orang nah, es itu, inilah Bang. Ya, kalian Bang. ini, ya. Makanya begini, orang-orang Syiah itu banyak yang kalian dapati fitnah kepada mereka. Padahal tidak seperti itu. Gini, perbedaan Syiah dengan Sunni itu salah satunya ketika sehabis mengucapkan Al-Fatihah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah kalian sholat, ini sholat nih kan? Nah itu, ketika mengucapkan waladdallin, kemudian disambut oleh jemaah, amin gitu kan? Ya, Nah, amin ya. di dalam Al-Quran ada nggak kata amin itu? Nah, amin kita mengaminkan karena kita bersyukur. Nggak ada di Quran, nggak ada. Gini, Di Bang. dalam Al-Fatihah tidak ada kata amin setelah waladdallin selesai. Nah, makanya orang Syiah ketika mereka sholat, dia tidak ucapkan amin itu. Ketika mengucapkan amin, itu sudah niru-niru Wahyudi dan Nasrani. Nah, padahal di dalam sebuah hadis ada, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang tersebut termasuk golongan kaum itu. Makanya di masjid-masjid rumah saya kan dulu di samping masjid. Setelah waladdallin, umat mengucapkan amin. Ngikut-ngikut orang karesteng. Jadi ada abang merasa itu seperti kami itu ngikut. Ya nggak apa-apa karena Kristen kan agama sebelum agama Islam. Nah, mulai dah, mulai. Ini makanya saya bilang, gila, Amin. ini kan Amin artinya meneruskan apa, Bang? ajaran Amin. sebelumnya. Kalau amin menurut Bang Edis itu apa? Baik, jadi begini. Kata amin itu sebenarnya bukan amin tulis, tapi amen. Apa arti amin itu? Amin itu artinya demikianlah terjadi, atau sungguh-sungguhlah demikian, atau sesungguhnya, itu artinya. Tetapi karena umat muslim mencuri kata amin itu, dirubah jadi amin, lalu diterjemahkan seenak udelnya sendiri. Diartikan oleh umat muslim, kabulkanlah doa kami, gundulmu. Emang gitu Lah, Bang. bahasa apa itu? Bahasa apa amin itu? Amin itu bahasa Berarti apa? kan gini Bang Edis. Berarti kita nggak niru Bang Edis, nggak niru agama Bang Edis. Niru, Kalau di Bang begini. Edis artinya gitu. Oke, Di kami saya kasih artinya tahu. Bukannya doa kami. Begini Khadijah, begini. Setuju nggak bahwa Al-Quran itu berakhiran AAAA atau ABAB? Iya. Oke, contoh. Bismillahirrohmanirrohim. Im ya, akhirannya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, min itu Sebentar. matahari disukun. Nah, Oke, semua itu berarti- kan ada artinya Bang dalam tajwid Bang. Karena Oke, aku juga bisa tajwid Bang. Saya kasih tunjuk dulu dah kalau gitu dah ya, biar enak. Ya, Nih, Bang sebentar. abang sepil aja. Nih, Sepil. oke saya spill dulu, saya spill. Nih saya balikin kamera saya dulu. Waduh ini harus Ya, kita aja. Abang Edis ini nyaranya kok. sabar banget ya. Oh jelas dong, kalau tidak sabar ya saya sudah Gini nggak mau Bang, lagi karena aku juga pacaran. sering ngintip abang itu. Bang, aku juga sering ngintip abang ada apa? Ada tamu kayak aku gini, kok belum lama itu abang lempar-lempar tuh kenapa Bang? Iya karena orangnya ngeyel. Kalau ngeyel mah ya dibuang aja ke laut. Kalau kamu kan orangnya mau Aku juga belajar. kan ngeyel Bang. Nih saya tampilin. Oke, sepil Nih. Bang. Bismillahirrohmanirrohim. Akhirannya im. Bang, nggak kelihatan. Oh ya. Sebentar, akhirannya im kan? Ya. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In. Oke. In. Ar-Rahmanirrohim. Im lagi toh akhirannya. Ya. Malik Yaumiddin. In lagi. In. Oh, ya Ya. toh? Iya, karena dan seterusnya. Nanti im. Terakhir apa? Waladolin. Kemudian dijawab amin. Nah, kata amin ini
Biar ngikutin sajak yang di atasnya. Gimana? Kalau nanti sebentar, saya kasih tahu seluk-beluknya. Jadi kata amin ini, kenapa bunyinya bukan amin tapi amin? Karena walad dolin. Jadi biar tidak lempang begitu. Kalau orang Betawi kan kalau nggak berakhiran pas kan jadi lucu kan. Nah, jadi harus Bang. bukan, kalau orang Betawi kawinan kan begitu balas pantun. Oh, ya kan? Nah, jadi biar tidak melenceng akhirannya harus dibikin in. Padahal aslinya itu amin. Nah, banyak juga orang Kristen ikut-ikutan amin. Karena terpengaruh oleh umat muslim. Nah, saya tunjukin asalnya dari mana nih. Saya tunjukkan asal Jadi kita kan usulnya. sama lah Bang, sama-sama amin. Bukan, itu karena sudah kena pengaruh umat muslim. Bukan pengaruh, Nih. karena yang benar itu umat muslim. Amin. Oke, Kalau baik. berdoa ya Allahumma sholli. Amin. Amin. Itu Bang. Iya, kan tadi sudah saya jelaskan asal usulnya karena mengikuti walad dolin tadi. Nih, saya tunjukkan. Baik, saya tunjukkan ya dari mana kosakata amin itu berasal. Itu dari bahasa nih. Saya kasih tunjuk ya nih. Bahasa Arab lah Bang. Iya, tapi bahasa Arabnya nyolong dari Wahyudi. Nih. Itu mengenai berkat dan kutuk ya. Nih. Berkat dan kutuk yang diucapkan oleh imam nih ya, itu ada di Ulangan pasal yang ke-27. Nih ya. Iya. Nih. Ada berkat dan kutuk, ke-12 kutuk atau ke-12 berkat ya. Kita baca di 12 kutuk ya. Nih. Apa 12 kutuk itu? Nih. Pada hari itu dari kitab Abang. Ya, ini adalah kitab Taurat. Taurat, aku nggak pernah belajar Taurat lah Bang. Makanya umat muslim sekarang berada dalam kebingungan. Karena disuruh beriman kepada Taurat. Begini ya, Bu Khadijah. Umat muslim disuruh percaya Taurat nggak? Ya percaya itu mengimani Bang, namanya Iya. mengimani ya. Kan Tapi di rumah umat muslim tidak ada Taurat kan? Nggak ada, tapi di Iya, Al-Quran karena masih- apa? masih- Karena ustadz-ustadznya takut nanti ke umatnya habis. Nih, saya tunjukin nih. Iya, iya. Oke, ke-12 kutuk. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asher, Zebulon, serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Perhatikan, ini kutuknya ya. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang membawa orang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata amin ini? Coba. Ya, nih. Kita ambil ayat ke-20 contohnya. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu harus menjawab berkata amin. Nih, apa kata amin? Kita periksa. 20 ya. Nih. Kita periksa kata per kata. Nih, kata per kata ya. Nih. Ini kata amin, nih. Akar katanya ini nomor 02543. Nih. Nih. Ini akarnya nih amin. Artinya setuju ya. Jadilah demikian. So be it. Jadilah demikian.
Begitulah terjadi, demikianlah terjadi. Ya, begitu. Itu artinya, arti amin itu begitu. Datang orang Islam abad ke-7 bilang, kabulkanlah doa kami, ngarang bebas. Tapi sekarang kan umat Kristen juga bilang amin gitu kan. Jadi nggak Iya, beda karena sama. sudah ikut-ikutan orang Muslim, karena Muslimnya mayoritas. Nah, sekarang Abang Edi mana? lah mulai membenarkan kepada kaumnya Abang Edi. Kristen, Ini sudah jangan sering bilang saya amin, bilang, guys. sudah Bilang sering saya amin. bilang. Ya. Makanya Abang begini. Edi sini tuh penontonnya banyak. Oke, kita kembali Mungkin ke ini tema. kaumnya Abang Edi. Gini, Bu Khadijah, saya bilang dari awal tadi. Ya. Ketika kalian sholat, kalian setelah mengucapkan walad dolin, kalian bilang amin, betul? Itu pas jamaah Bang ya. Iya, perjamaah, betul, iya pas jamaah. Iya. Apakah di dalam Al-Qur'annya tertulis kata amin itu? Tidak ada. Dari mana Tapi itu dicolong? disunahkan. Sebentar, dari mana itu dicolong? Sunnah Abang itu Sunnah dari mana? Wajib sunnah dari mana? Bang, dalam sholat itu yang wajib itu takbir, ya, berdiri, ya. Setelah berdiri kita baca Fatihah, wajib ya. Dalam Fatihah nanti ada bacaan waladhdallin ya, kita terakhir aja ya. Waladhdallin. Sunnah umat Islam untuk mengucapkan amin. Kau nggak Oke. mengucapkan, nggak apa-apa. Pertanyaan saya begini, kata amin itu dapat dari mana? Namanya sunnah itu apa umat sebelumnya seperti pendahulu kita warasatul anbiya. Berarti ngikutin orang-orang terdahulu kan, Nasrani dan Yahudi kan? Iya. Ya kita mengikutin ulama kami lah. Ngikutin ulama. Ulama ngikutin siapa? Yes. Dengar. Katanya mengikuti umat-umat terdahulu, betul? Kan sesuai dengan artinya, kabulkanlah. Lah kan kita boleh bicara itu. Orang Hindu juga Oke, bilang, berarti kabulkanlah. umat-umat terdahulu itu merujuk kepada Yahudi dan Nasrani, betul? Iya betul, karena itu agama sebelumnya. Artinya umat Agamanya lebih Muslim tua. ikut-ikut orang Yahudi dan Nasrani, betul? Betul. Nah, menurut hadis, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk golongan kaum tersebut. Ya, tapi di sini Makanya kami orang- pantesan orang Syiah bilang kalian orang Sunni itu sesat yang nyata. Nekat yang nyata. Sekarang pandangan sesat itu dari segi mananya, Bang? Makanya saya juga bilang sama-sama tadi, sholat, Bu sama-sama ke Allah, Khadijah, ya. gini loh, Muhammad didapati sesat dan Anda sudah mengiyakan. Oke. Sesat karena belum mengerti ajaran Allah yang sempurna. Oke? Nah, apakah setelah dia Muhammad- mendapat petunjuk dia tidak? Apakah dia setelah mendapat petunjuk dia tidak sesat? Tetap Tidak, sesat karena gimana? Dia punya kaum. Dia punya kaum dan harus memberantas kaum sebelumnya, yaitu kaum jahiliyah. Abang mengerti pendeta Bukhairah apa enggak? Pernah dengar cerita tentang Ya, dia? pendeta Bukhairah ketika dia meninggal, ya. Jadi kuat ini hasil penyelidikan saya selama 13 tahun, ya. Saya sangat menduga orang yang menginspirasi Muhammad menulis ayat-ayat Quran, bilang ini itu adalah si Bukhairah itu. Nah, apa buktinya? Apa buktinya? Ketika Bukhairah meninggal, wahyu tidak turun. Udah mulai curiga nih ya? Benar. Iya, ketika Bukhairah Nggak meninggal, wahyu tidak turun. Lalu Muhammad mencoba ingin bunuh diri, betul? Enggak ada Muhammad. Waduh, tidak tahu lagi dia pantesan masih jadi orang Islam. Berarti belum pernah dengar Muhammad mau bunuh diri? Waduh, berat ini saudara-saudara. Baik. Kali ini aku sejarah Nabiku pengen bunuh diri. Aduh Bang Edi. Waduh. Ketawa juga aku Bang Edi. Bener-bener pantesan Bu Khadijah masih Muslim karena banyak tidak tahu tentang ajaran agama Islam. Oke. Oke. Apa Oke, ibu sekarang tidak tahu bahwa sekarang Nabi ingin bunuh diri? Tidak tahu? Itu dalam apa? Dalam keterangan dari mana? Apa keterangan dari mana lah Bang? Baik ya. Jadi hadis yang ingin menunjukkan bahwa Muhammad ingin bunuh diri itu ada ya. Saya tunjukkan. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Baik ya. Hadis Nabi sebentar. Nabi ingin
bunuh diri. Wah, tidak tahu mereka teman-teman ini menekat yang nyata ini. Ya gini Baik. Bang ya, mungkin sebentar Bang Edis. Ya ini nanti aku kalau memang aku nggak mengerti nggak bisa jawab, aku bikin PR. Mungkin hari Minggu kan aku pasti ada pengajian sama Pak Yaiku ya, Ustadzku ya. Aku tanyakan tentang ini. Mungkin suatu saat Bang Edis ada live, aku datang menerangkan kepada Bang Edis. Oke? Jangan kabur dulu. Nih, saya Nggak tunjuk. sekarang, nggak sekarang. Nih. Ini tak dengarkan. Saya tunjukkan Emang tak ya. dengarkan. Nih. Karena Ini aku juga hadisnya. penasaran. Ya. Perhatikan ya. Nih. Hadis itu diriwayatkan di hadis Bukhari nomor 6581. Dalam kitab At-Tabir, bab hal pertama yang jadi permulaan wahyu bagi Rasulullah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, yang berkata bahwa wahyu terhenti. Perhatikan. Wahyu terhenti untuk beberapa waktu hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara melompat dari gunung. Ini Nabi ingin bunuh diri, gimana? Setiap kali beliau naik ke puncak gunung untuk melemparkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Ini Muhammad sempat pengen bunuh diri, karena apa? Karena wahyu berhenti, ternyata usut punya usut, karena Warokah meninggal dunia. Aduh, memang banyak yang tidak tahu, teman-teman. Saya sangat menyayangkan ya, teman-teman ya, bahwa banyak kaum muslimin wal muslimat tidak pernah belajar agama Islam. Oke Bang Edis, itu aku akui karena aku nggak mengerti. Mau mengangkat saya jadi ustadzmu? Mau mengangkat saya jadi ustadzmu nggak? Lagi ya. Sebentar, mau mengangkat saya jadi ustadzmu nggak? Kagak lah Bang Edis, nggak ada salah. Gimana lah Bang Edis? Loh, mengakui nggak waras. kalau gini, kalau saya nanti ustadz online, ustadznya kan online jarak jauh. Nanti kalau ustadznya mondok, nanti bahaya, bisa hamil. Loh, banyak kasus ibu-ibu menyekolahkan putrinya ke pondok pesantren, tetapi malah hamil. Justru kalau saya dijamin, saya tidak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Bang Edis. Sekarang coba saya tanya sama Bu Khadijah, banyak tidak kasus kejadian ustadz-ustadz di pondok pesantren melecehkan santriwatinya? Banyak. Banyak. Umum itu, umum. Iya, makanya ibu-ibu hati-hati. Ya, mendingan nonton Edis TV, kajian gratis lagi. Bang Edis, sekarang aku boleh berbicara, nggak ada waktu nggak untuk aku? Silakan. Aku mau bicara tentang Warakah, nggak banyak kok. Ya. Mungkin aku nggak begitu banyak omong ke orangnya. Warakah, ya. Warakah dulu itu mempunyai kitab Injil ya, karena Warakah itu seorang pendeta ya. Nah, dan di situ Warakah itu mengerti bahwa suatu saat akan kedatangan seorang nabi baru yaitu Muhammad. Dan di situ dijelaskan dalam kitab Injil ada ciri-ciri tertentu ya. Apa itu ciri-cirinya? Ketika Muhammad jalan, kan belum nabi, aku sebut Muhammad dulu ya. Ketika Muhammad jalan, ketika Muhammad jalan dan di situ awan akan mengikutinya, tidak akan memberikan panas untuk dia, melindunginya. Dan di mana Muhammad akan duduk berteduh, pohon itu akan tunduk padanya. Ya. Terus? Ini kebanyakan nonton film Sunggokong nih kayaknya nih. Lah Bang, aku itu juga pernah belajar sejarah. Aku sekolahku dari agama terus sampai gede. Jadi aku ngerti lah Bang. Terus. Dan itu keterangan itu ada di Warakah. Tapi mengapa di kitab Injil yang abang pelajari sekarang itu nggak ada keterangan itu? Seandainya itu masih terdapat di dalam kitabnya abang, pasti nggak akan ada orang menyembah yang namanya Yesus. Sedangkan Yesus itu sejarahnya, bentar Bang. Sedangkan Yesus itu sejarahnya dulu tuh yang bernama, aku lupa namanya. Bukan Nabi Isa, karena Isa diangkat ke langit. Dia itu Yudas ya, Yudas. Yang sudah merebut kitab dari Nabi Isa dan menyalinnya. Dan sekarang kitab itu sampai di tangan-tangan yang sekarang. Dan kitab itu salinan Bang.
Sudah? Bukan asli yang seperti dipegang sama Warokoh. Seandainya yang masih asli dipegang sama Warokoh, insya Allah pasti nggak akan ada umat tersesat seperti yang sekarang ini. Baik. Saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Baik, jadi ada satu klaim dari Ibu Khadijah tentang bagaimana di dalam Injil